Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morita dari Matematika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas Alpro yang soal pertama, yaitu bilangan tipe char yang dibagi 25. Kita mulai dari deskripsi programnya. Kita masuk ke subprogram fungsi bilangan A dengan parameternya A. Memeriksa apakah suatu bilangan bisa dibagi 25 menggunakan karakter terakhir dari bilangannya. Yang pertama, hitung panjang string A menggunakan strlen A. Lakukan perulangan bersarang, di mana jika panjang string kurang dari 2, maka jika karakter pertama 0, maka kembalikan bilangan yang bisa dibagi 25. Jika tidak, kembalikan bilangan yang tidak bisa dibagi 25. Jika panjang string 2 atau lebih, maka ambil 2 karakter terakhir dari string sebagai digit akhir bilangan. Lalu periksa apakah kombinasi 2 karakter terakhir adalah salah satu dari 00, 25, 50, dan 75. Jika iya, kembalikan pesan bahwa char tersebut adalah bilangan yang bisa dibagi 25. Jika tidak, maka kembalikan pesan bilangan tersebut tidak bisa dibagi 25. Lalu kita masuk ke fungsi main. Bilangan bisa dibagi. Kita langsung masuk ke fungsi main, di mana yang pertama kita perlu mendeklarasikan array karakter angka, array char dengan variabel angka dengan indeks 100 untuk menyimpan input bilangan dari pengguna. Indeksnya bisa berapa saja. Di sini saya masukkan 100. Lalu menampilkan pesan masukkan bilangan, lalu menyimpan nilai input ke variabel angka. Lalu memanggil fungsi bilangan dengan parameter angka untuk menampilkan hasil apakah bilangan dapat dibagi 25 dan program selesai. Kita masuk ke pseudocode-nya. Kita perlu mendeklarasikan array dengan variabel angka dengan indeks 100, tipe datanya yaitu char. Lalu kita mulai input variabel angka, lalu program akan mencetak hasil dari pemanggilan fungsi bilangan dengan parameter angka. Lalu kita perlu mendeklarasikan kembali array dengan variabel A dengan indeks 100, tipe datanya char, lalu variabel panjang, akhir 1, akhir 2 dengan tipe data integer. Lalu kita mulai dengan menghitung panjangnya dengan strlen A yang nantinya setelah dihitung akan disimpan di variabel panjang. Lalu jika panjang kurang dari 2, maka melakukan pernyataan kondisi perulangan. Jika A indeks 0 sama dengan 0 atau char 0, maka bilangan char A maka akan ke return atau kembalikan pesan bahwa bilangan bisa dibagi 25. Jika tidak, maka bilangan tidak bisa dibagi 25. Lanjut, indeks panjang minus 2 dari array A akan disimpan di variabel akhir 1. Lalu indeks panjang min 1 dari array A akan disimpan di variabel akhir 2. Lanjut ke pernyataan kondisi. Jika akhir 1 sama dengan 0 dan akhir 2 sama dengan 0, atau akhir 1 sama dengan 2 dan akhir 2 sama dengan 5, atau akhir 1 sama dengan 5 dan akhir 2 sama dengan 0, atau akhir 1 sama dengan 7 dan akhir 2 sama dengan 5, maka akan dikembalikan pesan berupa bilangan bisa dibagi 25. Jika tidak, maka akan mengembalikan pesan bilangan tidak bisa dibagi 25. Lanjut ke flowchart-nya. Di sini karena ada 2 subprogram, berarti ada 2 juga flowchart-nya. Untuk yang main, program akan memulai, lalu input angka yang dimasukkan ke dalam variabel angka
Setelah itu hasilnya akan ditampilkan melalui pemanggilan fungsi bilangan dengan parameter angka, lalu program selesai. Pemanggilan bilangan angka ini ada di sini. Kita mulai dengan menghitung panjang dari angka yang sudah diinputkan yang nantinya akan disimpan di variabel panjang. Lalu kita akan mengecek jika panjang kurang dari 2, maka terdapat lagi pernyataan kondisi bersarang di dalamnya. Jika indeks A sama dengan 0, maka dia akan menginput pesan bahwa bilangan bisa dibagi 25. Jika tidak, maka bilangan tidak bisa dibagi 25. Itu untuk yang if bersarang. Untuk if yang awal tadi, jika tidak kurang dari 2, maka dia akan masuk ke rumus yang ini, di mana akhir saat A dengan indeks panjang kurang 2 akan disimpan di variabel akhir 1. A dengan indeks panjang min 1 nilainya akan disimpan di variabel akhir 2. Masuk ke pernyataan kondisi lagi. Jika akhir 1 sama dengan 0 dan akhir 2 sama dengan 0, atau akhir 1 sama dengan 2 dan 5, atau 5 dan 0, atau 7 dan 5, maka dia akan menampilkan bilangan yang bisa dibagi, dan jika tidak, bilangan yang tidak bisa dibagi. Lalu program selesai. Kita lanjut ke programnya dan kita akan mencoba run. Ini dia programnya. Di sini yang pertama kita menggunakan library IOStream dan juga string H. String H ini digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi strlen ini untuk bisa menghitung berapa panjangnya. Oke, untuk yang baris ketiga, using namespace stds agar mempermudah kita ketika menggunakan ketika menginput dan mengoutput. Lanjut ke bilangan dengan tipenya itu string, lalu mendeklarasikan array A dengan tipenya char dengan indeksnya juga 100. Ini misal aja ya, bisa 10 juga. Lanjut ke menghitung strlen I tadi yang hasilnya nanti akan disimpan di variabel panjang. Lalu masuk ke pernyataan kondisi. Jika panjang kurang dari 2, maka masuk ke pernyataan kondisi bersarang. Jika indeks 0 sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan pesan bahwa bilangan bisa dibagi 25. Jika tidak, bilangan tidak bisa dibagi 25. Untuk if yang pertama, else-nya, char akhir 1 sama dengan A panjang min 2, char akhir 2 sama dengan A panjang min 1. Jika akhir 1 dan 2-nya adalah 0, 00, atau 25, atau 50, atau 7 dan 5, maka dia akan mengembalikan pesan bahwa bilangan bisa dibagi 25. Jika tidak, maka bilangan tidak bisa dibagi 25. Dengan in main-nya, yaitu mendeklarasikan array angka dengan indeks 100, tipe datanya char. Lalu kita menunggu input angka. Setelah itu, program akan memanggil fungsi bilangan angka ini dan hasilnya nanti akan dicetak. Kita akan coba. Masukkan bilangan, misalnya nah, jadi 500 merupakan bilangan yang bisa dibagi 25. Kita coba yang lain yang tidak bisa dibagi, misalnya 268. Jadi 26 merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi 25. Baik, untuk nomor 1 sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.